Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Rasulullah dengan pengemis buta. Pada masa Rasulullah memimpin kota Madinah menjadi kota yang sangat ramai dikunjungi. Kota Madinah tidak hanya dikunjungi untuk beribadah saja, tapi di Madinah juga dikunjungi untuk melakukan perniagaan. Sehingga orang-orang datang dari penjuru untuk berniaga, dan mereka semua hidup tenang dalam naungan Islam. Tetapi di kota Madinah, tepatnya di pasar Madinah, di sudut sana terdapat seorang pengemis buta. Tetapi setiap hari dia sering menghina Nabi Muhammad, dan pengemis itu selalu berkata, "Dasar Muhammad, orang tidak tahu diri. Berani-beraninya dia mengaku nabi. Orang keturunan tidak jelas. Muhammad orang gila, gila wanita, gila kekuasaan. Muhammad penyihir." Sebagai seorang rasul, tentu Nabi Muhammad tahu apa yang dilakukan oleh pengemis buta itu. Pada saat Rasul dihina, ada dua sahabat Nabi sedang berjalan-jalan di kota Madinah, dan mereka pun berkata, "Hei, tidakkah kau mendengar itu?" "Dengar apa? Saya tidak mendengar apa-apa." "Itu tentang pengemis buta itu. Dia selalu menghina-hina Rasul." "Apa? Dia menghina Rasul? Astagfirullahaladzim. Mengapa dia berani-beraninya menghina Rasul? Memangnya siapa dia?" "Entahlah, aku juga tidak tahu. Yang jelas dia sering ngomong dan menghina Rasul setiap hari seperti itu." Dan tiba-tiba Rasulullah pun datang di hadapan pengemis itu dan memberikan 2 dinar emas. Tung tung. "Ah Tuan, siapakah engkau Tuan? Baru kali ini ada seseorang yang memberiku 2 dinar emas. Siapakah kamu Tuan?" Lalu 2 sahabat Nabi pun melihat ketika Nabi memberikan 2 dinar emas kepada pengemis buta itu dan berkata, "Hei, itu kan Rasulullah. Mengapa Rasulullah memberikan 2 dinar emas kepada pengemis tak tahu diri itu?" Kemudian Rasul pun duduk di hadapan pengemis itu, dan pengemis itu pun selalu berkata, "Duduklah sini Tuan bersamaku. Akan aku ceritakan sesuatu yang sudah terjadi di negeri ini. Itu si Muhammad, berani-beraninya dia mengaku nabi. Orang keturunan tidak jelas. Muhammad orang gila, pengikutnya juga gila. Pengikutnya juga tidak tahu kalau Muhammad itu adalah penyihir." Tetapi Rasulullah pun tetap diam, tidak berkata satu kata pun kepada pengemis itu. Dan sahabat Nabi pun tadi marah ketika melihat Rasulullah dihina di hadapannya. "Hei, berani-beraninya dia menghina Rasul di hadapan Rasul sendiri." Kemudian Zaid, sahabat Nabi, pun menenangkan sahabatnya. "Bersabarlah, jangan kau bertindak melebihi Rasul." Dan Rasul pun setiap hari memberikan pengemis tadi itu makanan setiap hari. Rasulullah tidak menceritakan kepada pengemis itu siapa diri Rasulullah yang sebenarnya. Hingga tibalah Rasulullah meninggal dunia. Hingga tidak ada lagi yang memberi makanan kepada pengemis buta tadi yang berada di pasar Madinah. Tidak ada lagi yang peduli dengan pengemis tadi. Setelah kepergian Nabi Muhammad, Abu Bakar pergi ke rumah Rasulullah menemui putrinya yang sekaligus istri dari Rasulullah, yaitu Aisyah. Tuk tuk tuk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Siapa ya?" "Ini aku, ayahmu Aisyah, Abu Bakar." "Oh ayah, silakan masuk." Kemudian Abu Bakar pun berkata atau bertanya kepada Aisyah, "Anakku,
adakah sunnah kekasihku Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan? Aisyah pun menjawab, wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah kerjakan, kecuali satu sunnah saja. Apa itu Aisyah? Setiap hari Rasulullah selalu pergi ke pasar Madinah membawakan makanan untuk seorang pengemis buta yang berada di sana. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dan membawakan makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Abu Bakar pun mendatanginya. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan selalu memberikan makanannya dan menyuapinya. Tetapi sambil disuapi Abu Bakar, pengemis itu selalu menghina-hina Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar pun kesal hingga ia berbuat kasar menyuapi pengemis itu. Lalu pengemis itu pun marah dan berteriak, siapa kamu? Abu Bakar menjawab, aku orang yang biasa. Bukan, engkau bukan orang yang biasa. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Apabila orang yang biasa mendatangiku, dia selalu menyuapi aku dengan lemah lembut. Tangan ini tidak susah dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang selalu mendatangiku selalu mengunyah makanan itu ke mulutnya terlebih dahulu sebelum diberikan kepada aku. Kau bukan orang yang biasa. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, aku memang bukan orang yang biasa yang datang kepadamu. Aku adalah salah satu sahabatnya. Orang yang mulia itu telah meninggal dunia, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis dan berkata, benarkah yang kau katakan? Benarkah yang kau katakan itu, wahai? Orang yang datang kepadaku adalah Muhammad. Setiap hari aku selalu menghinanya. Aku selalu memfitnahnya. Aku selalu membilang dia gila. Aku selalu bilang ia penyihir. Tapi dia tidak pernah marah kepadaku. Dia selalu berbuat lemah lembut kepadaku. Selama ini aku telah memfitnahnya. Selama ini aku telah mencacinya. Dia selalu datang kepadaku. Dia tidak pernah memarahiku. Dia Muhammad. Benarkah orang yang mulia itu adalah Muhammad? Lalu pengemis itu pun bersahadat di hadapan Abu Bakar. Dan pengemis itu pun akhirnya masuk Islam. Demikianlah kisah yang menyentuh hati ini. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita harus bersikap baik terhadap siapa saja. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Nah, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.